Jadi di sini kan kita akan membahas yang pertama itu batik turunan ini itu berapa gitu? Apa Lalu lihat dari SK-nya 2023. Awalnya itu kita dari kampung tematik, temanya batik turunan indah. Yaitu dari Pemkot, waktu itu kan Pemkot ada program itu buat kampung-kampung tematik itu di tahun 2017 kalau nggak salah. Di 2016 itu sudah ada, di 2017 itu kayaknya tahap kedua, dan kita waktu itu masuk menjadi kampung tematik batik turunan indah. Terus kalau itu kan dari program Pemkot, kemudian dari perindustrian, dinas perindustrian, kemudian kita dijadikan sentra IKM, sentra batik turunan indah. Jadi IKM itu kan dari industri kecil namanya. Kalau UMKM dari dinas koperasi. kalau dari kampung ini itu ada rumah berskala nggak Pak? Kalau sebagai rumah berskala? Nah, dulu itu yang ini kan agak nyambung ya dari lurah itu waktu itu di 2017 untuk membuat kampung tematik. Memang ada batik blekok yang sudah ada di Kota Semarang, ada di RT 4, namanya Bu Amin Kristuning Tias. Kenapa kita mengambil tema batik itu? Karena ada orang yang memang sudah beken lah sudah terkenal di Semarang, dan itu pakai tema batik itu. Kemudian kalau motifnya ya batik Semarang. Ini kan tadi dari tahun 2023. Ya. Dari 2023 sampai 2026 itu ada perubahan nggak Pak? Kalau misal kan dari pelopornya tadi itu kan diaplikasikan ke batiknya Bapak. Kalau ada perubahan yang signifikan atau tetap sama saja gitu? Sama saja. Kami harapannya memang ada semacam apa ya, masukan atau intervensi dari pemerintah untuk membantu kami, karena kami kan kesulitannya di marketing, kemudian permodalan, itu kan masalah umum di organisasi kelembagaan masyarakat seperti ini. Karena kita produksinya itu tidak massal, kita produksinya itu ya baik apa pesan, berdasarkan pesan, tidak bikin banyak terus kemudian sana kita ada pesanan dari kecamatan, pesanan dari Bu Wali Kota, ya kita baru bikin. Karena memang keterbatasan modal. Memang awalnya itu berasal dari itu tadi Kuning, kemudian memberi pendidikan, pelatihan kepada ibu-ibu kan waktunya longgar nih, pas jam-jam kerja suaminya kerja, ibunya di rumah lah. Itu kita sejak awal, sejak nol dilatih untuk membatik. Nah, membatiknya itu tulis. Jadi memberi keterampilan itu, kemudian syukur-syukur kalau ada pesanan bisa menjadi penghasilan ibu. Kalau harapan Bapak di 2 tahun ke depan ini apa? Harapan? Ya ada intervensi dari dinas perindustrian lah untuk membantu kami, terutama dalam hal permodalan, kemudian marketing, kemudian kalau kemudian itu tidak sebatas ke membatik tulis, tapi kami ingin juga ada cap. Kami kemarin sudah mengajukan Bank Industri untuk bisa dibantu untuk membelikan pengadaan batik cap. Kalau tadi kan mayoritas berarti pekerjanya itu ibu-ibu. Ya. Kalau di sini ada pernah anak muda yang ikut membatik gitu apa belum? Kita setiap
Hari batik itu kita mengadakan semacam apa ya, festival gitu ya, festival untuk adik-adik kecil, remaja untuk membatik itu ada. Nah, kalau yang sekarang ini kan banyak kan yang ekobrik itu, yang dari alam itu juga batik. Kalau yang nyanting itu memang dari sisi ongkosnya mahal sekali. Pertanyaannya jelas. Oh gitu, silakan. Gimana cara Bapak melatih tenaga kerja baru agar hasil batiknya sesuai standar kualitas? Kita biasanya ada kerjasama atau ada apa namanya, permintaan dari dinas koperasi UMKM untuk melakukan pelatihan. Itu berkali-kali, sering melakukan pelatihan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di sini produksi masih dominan manual atau sudah memakai alat modern? Manual. Masih manual. Karena batik tulis. Jadi pakai alat juga Pak? Ya, canting itu lah. Selanjutnya, apakah di sini ada kebutuhan penambahan alat mesin atau fasilitas produksi? Kebutuhan. Ya banget. Ya banget. Karena kan kita ingin ada variasi baru untuk membuat batik yang satu. Dan kalau bisa berkembang, printing, saya ingin berkembang. Kalau printing itu kan lebih murah ongkos produksinya daripada ini. Itu mahal. Yang sedang saya ingin mendapat bantuan dari perindustrian itu ya dari itu, mesin untuk membuat batik cat. Selanjutnya tuh, apakah para pelaku usaha di sini sudah memiliki jenis seperti NIP atau MSC? Ada mas, ada, tapi ya di pengrajin masing-masing. Kalau dibutuhkan nanti saya kumpulkan ke anak-anak, ke ibu-ibu. Jadi kita kan ada sekitar 5 kelompok, bahkan ini sudah berkembang jadi lebih kok. Ada 11 itu. Mana tadi? Jadi pengrajin. Sorry. Pengrajin. Ini ada sekitar 16 kelompok pengrajin. Ada toko, ada Agwita, ada batik Karmadan ini. Ini kemarin baru pendataan dari permintaan dari dinas koperasi. Ya Pak, ini kan berdiri dari tahun 2012, 2023. Ya, ini sekarang yang Ini 2023. Nah, untuk selama ini tuh ada kendala nggak sih Pak untuk menjaga kualitas warna, motif atau untuk bahan kainnya? Kalau bahan itu kan bisa dibeli mas, cuma Iya. yang menjadi kendala itu kan tadi ya saya sampaikan, kendala utama kita itu ada di dua, permodalan dan marketing pemasarannya. Jadi karena memang semangatnya itu sejak awal ingin memberikan keterampilan pada ibu yang di rumah. Jadi profit motif itu belum ada. Kalau sudah berkembang nanti ke motif bapak di rumah. Dan sekarang lagi tren ya Pak dijual beli di marketplace jadi online shop gitu kan. Nah dari batik durian ini tuh apakah produknya itu sudah dijual lewat marketplace atau online itu? Online dulu itu ada pelatihan marketplace ya. Coba ada nggak itu di tarikan ini dia apa itu atau marketplace? Saya nggak memakai itu. Di Instagram. Instagram ada ya. Iya. Instagram PTC juga. Untuk selanjutnya itu kalau dari
Bos ini tuh bagaimana responnya terhadap tren belanja online itu, Pak? Ya karena memang kita itu kendalanya salah satu juga mahal harganya. Terus terang karena ini produk seni, ya, bukan produk ekonomi, jadi konsumennya memang apa namanya ya spesifik ya, orang-orang yang betul-betul jiwa seni untuk mempunyai tadi itu sendiri. Nah, yang dari itu kemudian konsumen tidak terlalu membludak Mas, sehingga kami kepingin ada variasi untuk produk melalui cat, melalui printing, ya, sehingga nanti bisa menjadi produk massal. Nah, untuk usaha batik ini kan banyak ya Pak ya persaingannya. Nah, dari usaha yang di sini itu gimana cara menghadapinya untuk persaingan batik printing yang mungkin lebih murah dan atau usaha lain itu bisa mengeluarkan produk yang lebih massal untuk bisa Ya, memang kendalanya itu persaingan Mas ya. Iya. Kita itu sulit untuk masuk ke situ kalau tidak ada intervensi dari dalam hal ini stakeholdernya pemerintah. Kemudian yang kedua kami mempunyai usaha yang lain, yaitu beberapa waktu yang lalu kita sering diundang untuk melatih. Jadi kita ada grup kelompok yang melatih ibu-ibu yang ada di luar sana. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah melatih kelompok ibu-ibu di daerah Pangadayu. Beberapa kelurahan diminta untuk dilatih mendasar. Nah itu kan menjadi satu hasil juga. jadi nggak ada fungsinya saja. Ya, bisa hanya untuk memproduksi, tapi kita juga memberikan pelatih panggilan. Kalau dulu ada panggilan kan kita bisa dipanggil untuk melatih. Nah, terutama ini biasanya para kelompok-kelompok ibu-ibu, PKK, atau apa itu yang kita adakan pelatihan, diminta untuk melatih. Gitu Mas. Ciri batik khas Duren ini apa bedanya dibanding batik lain? Kita namanya Duren Indah pasti mempunyai motif yang berkaitan dengan durian. Mau itu buahnya, mau kulitnya, mau daunnya. Saya kasih contoh Mbak ya, sebentar ya, saya ambilkan ya. Iya. Ini kan batu buah, buah. Ini ciri kita. Tapi kalau permintaannya yang lain masih bisa dipenuhi lebih baik. Cirinya tersendiri itu Durian, ya. Kalau yang lain-lain kan seperti lekok itu kan karena burung lekok itu berarti tadi buat durian. Asalnya dari kampung Duren Indah ini. Jadi kita itu kan juga ini kan perumahan kita pendatang, kemudian ada yang punya tampilan membatik, kemudian kita bikin brand durian. selama ini ada bantuan apa aja yang pernah diberikan pemerintah atau di perindustrian Sering Mbak, sering bantuan itu seperti kita mendapatkan bantuan kompor untuk nyanting itu, terus cantingnya itu sendiri. Pernah dari dinas koperasi, tapi dinas koperasi lebih banyak ke pelatihan. Kemudian dari Polines itu juga memberi bantuan, tadi canting segala macam itu. Poltekkes itu juga sering membantu. Dari kampus-kampus USM juga sering membantu. Kalau dari USM ya pelatihan tentang manajemen keuangan, bagaimana cara membuat laporan keuangan. Kalau untuk soal motif atau model batik yang terus berubah mengikuti tren, biasanya di sini menyiasatinya bagaimana? Ya itu tadi by pesan, by order tadi. Kalau minta motif apa kita buat.
bisa custom gitu. Ya, kalau kita yang ini tadi menjadi brand itu Surian itu tadi. Eh, buat pengelolaan limbahnya Bapak, kayak perwarnaan atau sisa-sisa kain itu agar ramah lingkungan tuh gimana Pak buat pengelolaannya? Kalau yang itu memang belum terlalu bermasalah Mbak, karena memang kita produknya belum masa gitu. Tetapi kita juga mendapatkan bantuan dari Undip Fakultas, saya lupa itu, dapat IPA Mbak. Jadi, instalasi apa itu namanya IPA itu untuk pengolahan Mbak. Oh, berarti limbahnya diubah Diubah lagi Mbak. Tidak beracun. Tapi kalau untuk dibuang itu nggak ada yang kita buang ke kebun atau nggak gula supaya tidak beracun. Kalau sudah itu kan dibuang tidak apa. Berarti diolahnya itu jadi apa Pak? Diberi apa namanya treatment itu apa itu? Kayak cairan itu ya. Jadi dijadiin satu sama limbah bekasnya itu, terus baru dibuang gitu ya. Terus menurut Bapak sebagai ketua sentra, tantangan terbesar sentra batik Durengan ke depan itu apa Bapak? Awalnya memang kita bertujuan untuk memberikan keterampilan pada ibu yang banyak waktunya. Kemudian memang kepingin bisa menjadi salah satu sumber penghasilan buat ibu-ibu. Nah, permasalahan yang dihadapi adalah memang persaingan itu tadi. Kemudian teknologi itu kan juga berkembang terus, ya, sehingga untuk bersaing dengan pasar yang sudah ada, kita memang berat gitulah. Ya memang tantangan yang selanjutnya kami ingin itu tadi memvariasikan produksi, tidak hanya di canting, tidak hanya di batik tulis, tapi ada batik cat dan printing. Tetapi ya itu tetap harus ada intervensi dari pemerintah, selain alatnya itu sendiri juga pelatihannya. Sama lebih penting lagi ya dibantu marketingnya gitu. Jadi kalau kita harus bersaing dengan industri yang sudah besar dan memang berat gitu. Terakhir nih Bapak, buat cara mengikuti tren motif batik kan setiap tahun itu pasti ada perkembangan motif batik kan Bapak. Nah buat sentra batik Durengan ini tuh model batik yang terus berubah tuh mengikuti perkembangannya itu seperti apa Pak? Biasanya itu kan motif ya, motifnya itu yang kami pasti bisa mengikuti itu kembali kepada orderan tadi. Kalau ordernya minta ini kita bisa penuhi. Apalagi kalau nanti bisa dibantu dengan cat atau printing, itu kan lebih mudah lagi dirubah dengan komputer untuk dibentuk apa jadi cepat gitu. Sehingga tidak hanya untuk produk seni saja, tapi juga untuk produk ekonomis, untuk penghasilan warga di sini. Kalau buat yang batik pakai canting itu biasanya tuh berapa lama Pak pembuatannya? Sampai seminggu 2 minggu. Buat satu kain gitu Pak? Iya. Pertama kan dipola dulu, baru kemudian diolah sampai ya tidak sampai seminggu, tidak sampai seminggu.